Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
ala habibika khairi khalqi kullihim. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 50. Masih halaman 50, baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatafakkar, maka pikirkanlah, fi zalika, di dalam hal itu, jiddan, dengan sangat. Pikirkanlah di dalam hal itu dengan sangat. Pikirkanlah bahwa dunia ini adalah negeri beramal. Pikirkanlah bahwa akhirat ini adalah negeri balasan. Itu yang dimaksud dengan zalika, hal itu. Pikirkanlah bahwa dunia ini negeri beramal dan akhirat adalah negeri balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayyanfa'aka bihi, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepadamu. Jadi kalau kita renungkan tentang hakikat dunia ini, bahwa dunia itu hanya mampir, dunia itu hanya sementara, dunia itu hanya sebentar, maka kita akan berjuang untuk akhirat. Kalau kita menyadari hakikat akhirat, bahwa hakikat akhirat adalah selamanya negeri balasan dan dunia ini bukan bandingan terhadap akhirat, maka kita akan bersemangat untuk ibadah, untuk kehidupan akhirat, hadirin sekalian. Maka hal itu akan bermanfaat buat kita, hadirin sekalian. Wasta'in, minta tolonglah, billahi, kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar kita bisa selalu taat pada Allah. Jadi taat itu adalah di samping usaha kita, itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat adalah anugerah dari Allah. Kalau kita sombong lalu kita merasa sudah taat pada Allah, jangan lupa Allah bisa menghilangkan taat itu, kemudian kita menjadi orang yang bermaksiat, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kepada orang-orang yang berlumuran dosa, kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kita bukan meremehkan, tetapi kita kasihan dan berusaha membimbing. Dan kita tidak boleh sombong atau menganggap diri kita hebat bahwa kita sudah taat pada Allah, karena taat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Ada suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasul berpesan agar doa ini selalu dibaca setiap habis sholat 5 waktu. Doanya insya Allah sudah kita hafal, dan doanya juga sudah sering kita amalkan, hadirin sekalian. Rasul bersabda, doanya itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu,
wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi 3 permohonan yang kita minta di dalam doa ini hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah menolong, menganugerahkan kita menjadi orang yang gemar berzikir, senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menjadi orang yang selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Dan yang ketiga, kita mohon agar kita menjadi orang yang tekun ibadah, orang yang ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini pesan Rasul jangan sampai ditinggalkan setiap habis sholat 5 waktu hadirin sekalian. Maka dengan doa ini kita baca, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita taat sungguh-sungguh, Allah enggak menolong, berat hadirin sekalian. Kita subuh bisa kesiangan, kita banyak kesibukan yang melalaikan kita sehingga kita berat untuk taat. Tapi kalau Allah yang nolong hadirin sekalian akan mudah. Allah kasih pekerjaan yang mudah, yang lingkungannya senantiasa mendorong taat. Allah kasih teman-temannya mendorong untuk taat. Allah kasih rezeki sehingga mendorong untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa bantuan Allah, maka ketaatan Allah itu sulit untuk dilakukan hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, ternyata urusan dunia minta kepada Allah, urusan akhirat minta juga kepada Allah. Kita minta urusan dunia itu boleh-boleh saja dan itu bagus hadirin sekalian. Daripada mintanya ke dukun jadi musyrik, jadi dosa besar kita. Daripada mengemis kepada manusia, minta tolong kepada manusia, urusan kita dibeberkan kemana-mana, belum tentu ditolong hadirin sekalian. Nah, lebih baik minta tolong kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat hadirin sekalian. Jadi kita minta pada Allah itu apa saja hadirin sekalian. Kita sering membatasinya urusan dunia aja. Duit yang banyak, rezeki yang melimpah, rumah yang mewah, pekerjaan yang gajinya besar. Kita lupa bahwa dunia juga kita minta kepada Allah, akhirat pun kita minta pada Allah. Minta kita punya tujuan apa terhadap urusan akhirat, kita usaha dan minta pada Allah hadirin sekalian. Misalkan kita ingin bercita-cita menjadi orang yang hafal Quran, kita minta pada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang hafal Al-Quran. Nanti kita usaha, Allah nolong, dikabulkan hadirin sekalian. Ya Allah jadikanlah saya orang yang tekun di dalam ibadah, orang yang bisa tahajud tiap malam, orang yang istiqomah di dalam bacaan Al-Qur'annya, atau orang yang mengerti kandungan Al-Qur'an. Itu juga minta pada Allah hadirin sekalian. Jadi semua bisa kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Jadi kita minta tolonglah pada Allah di dalam taat pada Allah. Boleh bahasa kita, doa itu bebas, mau bahasa Indonesia boleh yang kita ngerti, boleh juga pakai bahasa Arab, boleh juga dengan doa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wasbir, dan bersabarlah. Jadi bersabarlah untuk taat pada Allah. Taat itu banyak gangguannya, taat itu banyak cobaannya, taat itu berat hadirin sekalian. Pengennya kita bermalas-malasan, maka hendaklah usaha, doa, dan bersabar di dalam taat. Kita bersabar di dalam taat, tetap bersabar untuk selalu tahajud tiap malam, tetap bersabar untuk selalu bisa bangun sholat subuh berjamaah. Tiap
tetap bersabar untuk rutin bisa baca Quran, misalkan ba'da maghrib dan seterusnya. Jadi ketaatan membutuhkan kesabaran hadirin sekalian. Kalau kita tidak sabar, kita inginnya lalai, kita inginnya seperti orang-orang, kita inginnya seperti orang-orang yang lalai dan sibuk urusan dunia. Hadirin sekalian, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah. Jadi di dalam taat pada Allah, mencari keridhaan Allah untuk akhirat diperlukan sungguh-sungguh hadirin sekalian. Jadi kalau kerja kita kan sungguh-sungguh hadirin sekalian. Kalau kerja enggak sungguh-sungguh, resikonya dipecat, lalu enggak punya kerjaan, sehingga disuruh berangkat pagi, kita siap berangkat, padahal pada saat itu biasanya kalau nggak kerja kita ngantuk hadirin sekalian. Tapi kita sungguh-sungguh. Nah, urusan dunia kita sering sungguh-sungguh hadirin sekalian, mencari pembeli, mencari pelanggan dan lain sebagainya. Kita sering sungguh-sungguh urusan dunia. Nah, urusan akhirat pun kita perlu bersungguh-sungguh hadirin sekalian. Sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh ibadahnya pada Allah, sungguh-sungguh baca Quran hadirin sekalian. Kalau untuk dunia yang kata Allah nilainya kecil, kita bisa bersungguh-sungguh, berarti untuk akhirat yang nilainya besar, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi hadirin sekalian. Wasyammir, dan bersemangatlah. Wabadir, dan bersegeralah. Jadi amal soleh itu harus segera. Wabadir bil a'malis solihati, bersegeralah untuk selalu beramal soleh. Jadi kita punya niat amal soleh, lakukan segera. Jangan kita punya niat beramal soleh entar-entaran, bisa nggak jadi hadirin sekalian. Kita mau habis gajian atau ada pencairan, kita dapat duit, niat 10% mau sedekah, tapi kita entar-entaran hadirin sekalian, lama-kelamaan gak jadi. Wah 10% sayang banyak, udahlah 2,5% aja. Lalu entar ditunda-tunda lagi hadirin sekalian, wah sayang banyak juga, akhirnya bisa gak jadi hadirin sekalian. Amal soleh kalau ditunda-tunda, maka biasanya setan membisikkan sehingga tidak jadi amal soleh itu untuk dilakukan hadirin sekalian. Niat amal soleh lakukan sekarang hadirin sekalian. Kalau ditunda-tunda, maka setan akan membisikkan ke dalam diri manusia, lalu amal soleh itu tidak jadi dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau amal soleh tidak jadi dilakukan, kita tidak punya bekal untuk akhirat. Padahal akhirat adalah bekalnya adalah amal soleh kita hadirin sekalian. Wabadir bil a'malis solihah, bersegeralah untuk selalu beramal soleh. Min qabli alla tajida ilaiha sabilan, sebelum menimpa kepadamu tidak ada jalan untuk beramal soleh. Sebelum kamu meninggal dunia yang pada saat itu sudah tidak bisa lagi beramal soleh hadirin sekalian. Halaman 51. Wagtanim fushatal mahli, pergunakanlah kesempatan di dunia. Jadi kita diperintahkan oleh pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah. Wagtanim, pergunakanlah fushatal mahli, kesempatan hidup di dunia. Jadi kita ini hidup di dunia berarti pada hakikatnya kita sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah, untuk mencari bekal untuk akhirat hadirin sekalian. Min qabli ayyafja'akal ajalu, sebelum datang kepadamu dengan tiba-tiba al-ajalu, ajal atau kematian, sebelum datang dengan tiba-tiba kematian kepadamu hadirin sekalian.
Jadi kematian itu datangnya tiba-tiba hadirin sekalian. Boleh pakai sakit, boleh tidak pakai sakit, terserah Allah yang mau mengambil. Boleh orang kaya, boleh orang miskin, orang berduit atau orang tidak punya, waktunya mati hadirin sekalian, dan datangnya tiba-tiba. Kita saat ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tetapi bukan berarti bahwa kematian kita masih lama hadirin sekalian. Kematian itu bisa datang secara tiba-tiba hadirin sekalian, dan kita sudah menyaksikannya sendiri hadirin sekalian. Tetangga kita, saudara kita, atau orang yang enggak dikenal, kemudian kita lihat di berita hadirin sekalian, ada yang lagi jalan-jalan, bisnya nyemplung ke jurang lalu mati hadirin sekalian. Ada yang lagi joget-joget lalu ternyata ada tanah longsor lalu tenggelam hadirin sekalian. Ada yang lagi santai-santai kemudian gempa bumi lalu tenggelam hadirin sekalian. Jadi kematian itu datangnya tiba-tiba hadirin sekalian. Jadi tidak menjamin bahwa kalau kita sehat kita lama, kematiannya itu tidak menjamin hadirin sekalian. Yang sakit kemudian matinya lama juga banyak hadirin sekalian. Ada orang yang sudah gak bisa apa-apa, tinggal dirawat saja, sudah membutuhkan biaya besar tapi tidak meninggal hadirin sekalian. Itu Allah yang mentakdirkan hadirin sekalian. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu selalu dalam keadaan beramal soleh hadirin sekalian. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, gharadun, menjadi tujuan, lil afati, untuk setiap bencana. Jadi manusia itu berada di dalam bayang-bayang bencana. Bencana bisa kapan saja hadirin sekalian. Bencana bisa dalam kondisi apapun terkena hadirin sekalian. Kita nyangka naruh duit di bank itu aman, ternyata terblokir hadirin sekalian, atau banknya dilikuidasi, uangnya nggak bisa ditarik, jutaan uang kita bisa lenyap seketika karena banknya bermasalah hadirin sekalian. Kita menyangka nyimpen di rumah aman hadirin sekalian, ternyata bisa diambil pencuri hadirin sekalian. Jadi nggak ada tempat yang aman untuk manusia untuk menyimpan harta manusia selain kita sedekahkan hadirin sekalian. Maka kalau dapat rezeki, sedekahkan, itulah amal soleh kita hadirin sekalian. Dimanapun kita menyimpan hadirin sekalian, tetap memungkinkan untuk hilang dari diri kita. Dan hilangnya juga bisa kita duluan lalu nggak dinikmati, bisa harta itu yang hilang dari diri kita hadirin sekalian. Wah, bank saya mah sehat, aman, pasti terjamin. Bisa aja ATM-nya dibobol hadirin sekalian, PIN kita disalahgunakan. Kecanggihan teknologi segala sesuatu itu bisa memungkinkan hadirin sekalian. Jadi yang aman adalah kalau kita, harta kita sebagian kita sedekahkan di jalan Allah, itu akan menjadi simpanan kita. Sebagian kita gunakan untuk taat pada Allah, di samping kebutuhan-kebutuhan kita hadirin sekalian. Dengan demikian kita sudah mempunyai bekal untuk akhirat hadirin sekalian. Karena manusia itu selalu di dalam tujuan daripada bencana, sasaran bencana. Wahadafun, dan sasaran, mansubun, yang dipersiapkan, lisihamil maniyati, untuk panah-panah kematian. Jadi manusia itu sasaran untuk kematian hadirin sekalian. Kematian datang kapan saja, berarti kita harus siap ketika kematian itu kita dalam keadaan taat pada Allah hadirin sekalian. Misalkan terjadi gempa bumi di dalam suatu desa, misalkan dalam suatu wilayah terjadi gempa bumi. Di dalam desa itu ada yang taat, ada yang durhaka, semuanya kena hadirin sekalian. Tetapi yang dinilai oleh Allah taat dan
maksiatnya hadirin sekalian. Yang lagi maksiat dia su'ul khotimah, yang sedang taat dia husnul khotimah hadirin sekalian. Misalkan ada bencana apa saja hadirin sekalian, tetap kalau kita dalam posisi taat, kita sedang diridhoi oleh Allah hadirin sekalian. Maka hendaklah kita selalu dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ra'su malikal ladzi yumkinuka an tashtariya bihi minallahi sa'adatal abadi hadzal umru. Sesungguhnya harta kamu yang paling penting yang memungkinkan untuk membeli dari Allah kebahagiaan abadi adalah umur ini. Jadi umur adalah modal, umur adalah harta yang paling penting untuk membeli kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi dari Allah Subhanahu wa taala modalnya adalah umur hadirin sekalian. Berarti kalau kita masih diberi umur di dunia, kita masih punya kesempatan untuk bisa membeli kebahagiaan abadi dari Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi umur adalah modal. Orang yang bodoh adalah orang yang punya modal, modalnya dihambur-hamburkan dengan percuma hadirin sekalian. Orang yang cerdas adalah orang yang punya modal, modalnya digunakan dengan bijak, dengan baik sehingga memperoleh keuntungan. Dan ketahuilah umur adalah modal kita untuk membeli kebahagiaan abadi dari Allah, yaitu berupa surga. Kita bisa mengisinya dengan amal-amal soleh hadirin sekalian. Kita isi umur kita ini dengan selalu beramal soleh, berarti kita membeli dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka dengan balasan surga hadirin sekalian. Jadi Allah pembeli, kita penjual. Yang dijual adalah diri kita dan harta kita, harganya adalah surga hadirin sekalian. Jadi kalau diri kita ini sudah dijual kepada Allah, diri kita ini sudah milik Allah. Kalau harta kita ini sudah dijual kepada Allah, Allah yang membeli, berarti harta itu adalah harta Allah. Bi anna lahumul jannah, dengan balasannya surga, dengan harganya surga hadirin sekalian. Jadi kalau diri kita ini sudah dijual kepada Allah, seharusnya orang mukmin itu udah terserah Allah, suruh jihad-jihad, suruh ibadah-ibadah, suruh infak-infak, suruh melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan, karena diri kita sudah dijual kepada Allah. Jadi orang beriman itu orang yang sudah menjual dirinya dan hartanya kepada Allah dengan balasannya surga hadirin sekalian. Nanti kita mendapatkan balasan surga di akhirat nanti hadirin sekalian. Maka umur kita manfaatkan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka, maka hati-hatilah, antun fiqa, kamu menggunakan awqatahu, waktu-waktu, wa ayyamahu, hari-hari, wa sa'atihi, setiap saat, wa anfasahu, setiap nafas, fima la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan baginya. Hati-hati, jangan sampai hari-hari kita, waktu-waktu kita, setiap nafas kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kebaikan, na'udzubillah min dzalik, wala manfaata, dan tidak ada kemanfaatan. Jadi hendaklah kita berhati-hati, hari-hari kita gunakan selalu untuk yang bermanfaat.
yang bermanfaat dia yang Allah perintahkan. Hadirin sekalian, nggak ada perintah Allah yang nggak bermanfaat. Kita diperintahkan sholat, sholat itu bermanfaat buat manusia. Kita dilarang berzina, zina itu bahaya buat manusia. Kita dilarang riba, riba itu bahaya buat manusia. Kita dilarang berjudi, berjudi itu bahaya buat manusia. Kita dilarang mabuk-mabukan dan narkoba, mabuk-mabukan dan narkoba itu berbahaya buat manusia. Jadi semua yang dilarang Allah pasti bahaya. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik dan bermanfaat. Kadang-kadang manusia tahu, kadang-kadang manusia tidak tahu. Tapi yakinlah, perintah Allah pasti bermanfaat, larangan Allah pasti bahaya. Jadi kalau kita menyadari bahwa perintah Allah itu bermanfaat, seharusnya udah tanpa beban, hadirin sekalian, melakukan dengan kerelaan hati, melakukan dengan kesenangan, udah bermanfaat buat manusia, dapat pahala lagi, hadirin sekalian. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah, itulah kasih sayang Allah, hadirin sekalian. Fayatulu, kalau itu dilakukan, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, fayatulu tahassuruka, maka akan panjanglah kesedihanmu, wa ya'zumu, dan besarlah asafuka, penyesalanmu, ba'dal mauti, setelah kematian. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang tidak bermanfaat, dan meninggalkan perintah-perintah Allah, akan besarlah penyesalan, akan besarlah kerugian-kerugian, hadirin sekalian, setelah kematian. Kita baru menyadarinya setelah kematian, hadirin sekalian. Idza arafta qadral faiti, ketika kamu melihat, mengetahui banyaknya waktu yang terbuang, wa tahaqqaqtahu, dan sudah nyata hal itu. Sudah nyata hal itu maksudnya adalah di akhirat, maksudnya adalah setelah kita kematian, baru semua itu terlihat nyata, hadirin sekalian. Dosa yang kita lakukan akan dibalas, pahala yang kita, amal soleh yang kita lakukan akan dibalas pahala dan berupa nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan wa tahaqqaqtahu, kamu sudah menyatakan hal itu, sudah nyata jelas di depanmu bahwa ternyata dunia itu hanya sebentar dan akhirat itu selama-lamanya, hadirin sekalian. Oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa menggunakan sisa hidup ini untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.